Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Anak-anak, para penuntut ilmu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, yang kita akan membaca satu hadis lagi insyaallah taala di bab yang pertama ini, bab yang berkenaan dengan keikhlasan anak-anak ya, serta menghadirkan niat ya, niat yang melandasi perbuatan kita dan niat yang melandasi apa yang menjadi keinginan kita, sehingga kita anak-anak hafizakumullah dan ikhwas kalian rahimakumullah, tatkala kita betul-betul berniat untuk mengerjakan sesuatu, maka perbuatan tersebut akan kita kerjakan dengan semangat karena kita punya niat, punya keinginan. Kemudian juga berniat untuk ingin mendapatkan apa, karena itulah yang kelak nanti akan kita dapatkan. Nah, hadis yang akan Ustaz bacakan pada kesempatan hari ini yaitu dari sahabat yang mulia, yaitu Abil Abbas wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu ta'ala 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Subhanallah anak-anak. Ini hadis yang terakhir yang kita baca tentang bab ikhlas dan menghadirkan niat, keinginan, ya, sehingga di situ akan menjadi kebaikan buat kita semuanya. Yaitu dari sahabat yang mulia Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mendapatkan yaitu hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini ya Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Dan ya Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia mencatat seluruh kebaikan dan seluruh keburukan. Subhanallah. Ya, semua kebaikan-kebaikan kita, jangan khawatir anak-anak. Itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah melupakannya. Pasti Allah akan membalasnya. Dan begitu pun setiap keburukan, awas hati-hati itu. Sama Allah pun mencatatnya. Nanti akan Allah bukakan lembaran-lembaran catatan tersebut di akhirat nanti. Dikala suhuf, lembaran-lembaran catatan amal itu diperlihatkan oleh Allah di hadapan ya para pemilik amal-amal perbuatan itu. Lalu Allah menjelaskan tentang hal itu. Nah, ini yang perlu kita catat anak-anak ya. Sehingga kita bersemangat untuk berniat baik dan terus mempunyai niat yang baik.
Faman hamma, siapa orangnya yang punya keinginan, ya, baru punya keinginan, punya niat bihasanatin, yaitu niat baik, falam ya'malha, tapi dia belum sempat mengamalkannya, baru niat saja. Apa kata Allah? Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Itu baru niat saja, itu sudah Allah catat sebagai sebuah amal kebaikan. Ya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu ashra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathira. Dan jika punya niat untuk mengerjakan suatu kebaikan, lalu kemudian mewujudkannya kebaikan tersebut dalam sebuah amalan, maka Allah mencatat kebaikan tersebut, yaitu dengan dilipat gandakan. Dari mulai 10 ya, penggandaan sampai 700 penggandaan. Ya, ila ad'afin kathirah, bahkan sampai penggandaan yang sangat banyak lagi, yang lebih banyak lagi. Allahu Akbar. Itu kalau niatnya niat baik. Ya, ini Masya Allah, ini munculkan di hati kita anak-anaknya untuk senantiasa kita berniat baik, ya, berniat untuk beramal amal kebaikan, sehingga kita akan mendapatkan banyak keutamaan, ya, dalam catatan lembaran-lembaran kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bisayyatin, tapi jika punya niat jahat, niat buruk, ini Masya Allah, Allah maha bijak, ya. Ya, Allah mengatakan falam ya'malha, sudah punya niat buruk tapi dia membatalkannya, nggak jadi gitu, mengurungkannya, maka dengan membatalkan niat jahatnya tersebut, itu katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Ya, tatkala membatalkan niat jahatnya, niat buruknya, niat berbuat dosanya, pengen membuli temannya, pengen memojokkan temannya, tapi ternyata tidak jadi, maka Masya Allah, batalnya niat untuk pengen membuli temannya itu, pengen memojokkan temannya itu dicatat oleh Allah dengan dibatalkan niat tersebut, tidak sampai melaksanakan dan mengerjakannya sebagai kebaikan buat kalian sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, tapi jika punya niat buruk, niat jahat, dan akhirnya tergoda oleh syaitan untuk kemudian melaksanakannya dan mewujudkannya, katabahallahu sayyi'atan wahida, Allah hanya mencatat sebagai keburukan, satu keburukan saja. Nah, kalau kebaikan akan dilipat gandakan, tapi kalau keburukan tidak. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Niat itu sangat penting, dan hendaknya adalah kita punya niat yang baik dalam beramal. Kita hindari niat-niat buruk, karena niat baik itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Bapak kalian sebagai penuntut ilmu anak-anak, jangan ada di hati kalian satu niat yang buruk. Jadikan di hati kalian semuanya niat-niat yang baik untuk memperbaiki diri dan memperbaiki umat manusia, mengajak umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ini sebagai nasihat singkat dari Ustaz kepada kalian para penuntut ilmu dan untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya dan menambah pemahaman yang baik, dan diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.